Saya sudah terlanjur banyak hutang. Saya ngalamin yang namanya punya hutang, dan hutang-hutang saya itu di luar kapasitas saya. Bahkan hutang-hutang itu harus segera dilunasin karena hutang-hutang saya itu sudah jatuh tempo. Karena hutang-hutang sudah jatuh tempo, maka saya gempurlah dengan sholawat, sedekah, berpikir positif sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril dan sholawat munjat serta sedekah ya. Karena beliau punya hutang, ngalamin punya hutang, dan hutang-hutang itu sudah jatuh tempo. Hutang-hutang itu harus segera lunas. Karena beliau itu memiliki hutang dan hutang itu di luar kapasitas beliau, akhirnya beliau gempur dengan yang namanya sholawat Jibril, sholawat munjat sedekah, dan berpikir positif sama Allah agar Allah memberikan jalan keluar untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Karena dengan adanya hutang-hutang itu bikin dia itu nggak nyaman. Adanya hutang-hutang itu bikin dia itu riweh ya, dan kebingungan. Nah, karena adanya hutang-hutang itu sudah jatuh tempo, hutang-hutang itu sudah tepat waktu untuk dibayar ya, beliau itu segera geber dengan sholawat, sedekah, dan berpositif thinking sama Allah. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril dan sholawat munjiat dari Kak Zulfahmi. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Zulfahmi kirim testimoni tentang kisah pribadi saya yang saya alami, yakni keajaiban sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Saya memiliki hutang karena saya pernah ngalamin yang namanya hutang piutang, dan hutang-hutang itu di luar kapasitas saya, dan hutang-hutang itu harus segera lunas karena hutang-hutang itu sudah jatuh tempo. Saat itu saya ngalamin yang namanya hutang, dan hutang harus segera lunas, bahkan hutangnya di luar kapasitas saya. Saat itu saya ngadepin urusan di luar kapasitas saya, Mbak Vina. Lalu saya gempur dengan yang namanya sholat fardu tepat waktu di masjid. Saya baca sholawat munjiat dan sholawat Jibril. Pokoknya setiap ada waktu, mulut saya itu selalu komat baca sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, dan sholawat munjiat. Lalu saya usahakan untuk sedekah. Padahal saya punya hutang, dan hutang-hutang itu harus segera lunas. Namun saya upayakan untuk sedekah. Saya gempur dengan baca sholawat Jibril dan sholawat munjiat, lalu saya sedekah. Dan sedekahnya itu saya sedekah beli makanan, dan makanan itu saya bagikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, yakni orang yang lapar. Dan saya juga berpikir positif sama Allah. Nah, setelah sebulan saya melakukan riyadhah ya, sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Setiap hari saya baca sholawat Jibril dan sholawat munjiat, entah itu berapa ya, pokoknya setiap hari saya baca sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Kalau selepas sholat fardu langsung baca sholawat Jibril 100 kali. Mungkin dalam sehari semalam saya baca sholawat Jibril lebih 10.000 kali ya.
dan sholawat munjiat. Pokoknya saya selalu baca sholawat munjiat. Setelah saya baca sholawat munjiat, lalu saya berdoa sama Allah, kemudian saya tutup dengan istighfar, lalu baca sholawat munjiat lagi. Kalau sambil aktivitas, saya juga baca sholawat Jibril. Namun setelah sholawat itu, saya wajibkan dengan baca sholawat munjiat. Intinya dalam sehari semalam kurang lebih minimal baca sholawat munjiat 500 kali. Lebih bisa Mbak, atau sekitar kurang lebih baca sholawat munjiat 1000 kali. Dan ketika waktunya udah mepet banget ya, saya geber baca sholawat munjiat, sholawat Jibril dan hutang-hutang tuh benar-benar mepet, udah harus lunas. Dan saya gempur dengan sedekah ya, adanya uang 5.000 saya beli makanan, saya beli nasi kucing, saya sedekahkan. Saya punya uang 15.000, saya beli makanan, entah itu nasi pecel atau apapun, yang penting makanan saya sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, ya, orang yang benar-benar lapar banget. Dan alhamdulillah, qadarullah, berkah keajaiban dari sholat fardu tepat waktu, sholawat Jibril, entah itu sholawat Jibril 1000 kali, dan sholawat munjiat 500 kali, atau sholawat munjiat 1000 kali. Dan saya gempur dengan sedekah, lalu berpositif thinking sama Allah. Ternyata alhamdulillah ada jalan keluar yang gak pernah kepikiran di otak saya, dan bukan dari jalan profesi yang saya jalani saat ini, Mbak Vina. Allah benar-benar menolongku di waktu yang tepat. Pas udah ngelewatin masa itu, saya sujud syukur banget, karena memang benar di luar nalar, bikin saya merinding dan senyum-senyum sendiri, seperti ngerasa dibelai sayang sama Allah langsung. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kalau kita berusaha untuk sedekah, sholawat, entah itu sholawat Jibril atau sholawat munjiat ya, kita selalu berpositif tinggi sama Allah, kita pasrahkan semua pada Allah. Meskipun hutang-hutang saya di luar kapasitas, dan hutang-hutang itu harus segera dilunasin, dan waktunya untuk melunasi hutang-hutang itu mepet banget. Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Itulah keajaiban sholawat yang saya rasakan. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lagi punya hutang, dan hutang-hutangnya itu harus segera lunas, dan hutang-hutangnya itu sudah jatuh tempo. Yuk kita gempur dengan sholawat, yakni sholawat Jibril, sholawat munjiat, dan juga sholat fardu di awal waktu. Dan jangan lupa untuk sedekah serta berpikir positif sama Allah. Semoga kisah pribadi saya ini bisa membuat saya semangat, mengkobar-kobar untuk selalu istiqomah baca sholawat. Terima kasih Mbak Vina sudah sudi membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Zulfahmi. Sehat selalu dan lancar rezeki buat Mbak Vina sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Zulfahmi atas kiriman testimoni keajaiban sholawat, hutang-hutangnya lunas, karena beliau tuh ngalamin hutang yang mana hutang-hutangnya itu di luar kapasitas, dan beliau harus ngadepin yang namanya melunasi hutang, dan mepet banget ya waktunya untuk melunasi hutang, dan hutang-hutang itu sudah jatuh tempo. Subhanallah, ternyata pilihan beliau itu tepat banget ya. Ternyata beliau tuh gempur dengan yang namanya sholat fardu tepat waktu di masjid, dengan sholawat Jibril, sholawat munjiat, kemudian gak lupa dengan sedekah, lalu berpikir positif sama Allah dan pasrah sama pada Allah. Subhanallah. Nah, berkah ngadepin semuanya dengan mendekatkan diri pada Allah, sehingga hutang-hutangnya itu lunas, dan Allah menolong beliau di saat yang tepat, sehingga hutang-hutangnya itu benar-benar beres. Allah berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Kalau kita sudah mendekati Allah ya, seperti sholat fardu tepat waktu, bahkan di masjid ya, terus digempur dengan sholawat, baik itu sholawat Jibril 1000 kali atau sholawat munjiat 1000 kali, bahkan sholawat munjiat 500 kali minimal ya, serta digeber dengan sedekah, baik itu sedekah subuh atau sedekah uang atau sedekah makanan, yang penting Quran sedekah dan
berpikir positif sama Allah, insya Allah Allah pasti akan kasih jalan keluar untuk melunasi hutang-hutangnya, karena Allah tuh melunasi hutang-hutang hambanya itu di luar logika kita ya. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk niat melunasi hutang-hutang itu dan nggak lari dari hutang-hutang itu, insya Allah Allah pasti kasih jalan keluar ya. Kalau kita berdoa sama Allah, insya Allah Allah melunasi hutang-hutangnya dan pasti nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat Jibril dan sholawat munajat dari Kak Zulfahmi serta sedekah itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.